Mendingan pergi ke Bali berdua atau pergi sendiri? Enakan pergi dari orang gak bisa ngehargain dong. Masa ya kita terus-terusan sama orang yang gak bisa ngehargain kita? Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan segala tentang warna, hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Dulu Biru pernah bilang, jatuh cinta rasanya selalu seperti nano-nano. Pada masa-masa tertentu kita ngerasa ada sparks yang membuat kita berterbangan. Rasanya seperti kupu-kupu. Jatuh cinta yang membuat kita ngerasa roller coaster. Yang membuat kita ngerasa hidup itu paling nikmat. Semua tentang rasa jatuh cinta yang membuat kita ngerasa hidup itu berhenti di tempat. Kalau bisa dunia tuh isinya tentang kita berdua aja. Semua orang boleh banget ngontrak, gak apa-apa. Tapi dunia cuma boleh buat kita. Sampai rasanya kita ngerasa semua orang gak berhak ada di dunia ini. Terus tiba-tiba dalam suatu fase kita ngerasa, kok kayaknya hubungan ini gak cukup worth it ya buat lanjutin. Kok kayaknya kalau misalnya aku lanjutin hubungan ini gak akan beranjak kemana-mana. Atau kalau aku lanjutin hubungan ini cuma bakal nyakitin kita di salah satu tempat. Karena makin kesini kamu ngerasa dia yang dulu kamu kenal udah gak lagi bisa ngehargain kamu seperti dulu. Karena makin kesini juga kamu jadi merasa ada orang yang ternyata gak bisa ngehargain kamu. Oh, kok pelan-pelan dia yang tadinya bisa ngehargain aku berubah gini ya? Kok dia yang tadinya bisa tahu waktu jadi gak tahu waktu ya? Kok dia yang tadinya bisa tahu caranya menghargai aku sebagai perempuan, tiba-tiba nyuruh aku ya? Padahal kan dia sebelumnya juga udah tahu kalau aku gak suka banget diperlakukan seperti ini. Kok sekarang dia memperlakukan aku seperti ini ya? Kenapa ya ada beberapa sikap yang rasanya gak bisa banget aku terima dalam hidupnya? Dari situ kamu sadar, oh ternyata aku gak dihargain ini ya? Aku gak pernah takut untuk ninggalin seseorang yang gak bisa ngehargain aku, tapi aku lebih ke arah, aku akan mencari waktu yang tepat buat ninggalin seseorang, supaya aku merasa lega dan aku ngerasa kalau dia memang gak worth it untuk diperjuangkan lagi. Pernah gak? Kamu sampai nunggu waktu untuk ngelepasin seseorang pergi dalam kehidupan kamu karena kamu takut banget kamu salah mengambil keputusan. Gimana kalau ternyata setelah aku menjalani hubungan ini, dia masih bisa berubah? Gimana kalau ternyata dia masih worth it? Tapi ternyata setelah aku kasih waktu berkali-kali, aku maafin semua kesalahan dia, berkali-kali juga aku gagal, berkali-kali juga aku berhasil, dia masih gak bisa juga ngehargain aku? Dia masih juga jadi orang lain buat aku? Dia masih juga jadi orang yang gak aku kenal? Oh, ternyata dasarnya memang kita gak bisa ngubah manusia ya. Oh, ternyata dasarnya memang aku gak bisa ngubah orang yang memang gak mau mengubah dirinya sendiri. Dan memang ternyata keinginan itu datangnya dari dirinya sendiri. Kalau dia gak mau, dia gak akan berubah. Kalau dia gak mau untuk melakukannya, otomatis kita gak akan pernah bisa ngedorong dia untuk melakukan perubahan. Karena satu-satunya yang bisa melakukan perubahan, itu cuma dirinya sendiri. Lalu kamu mencari beragam cara, kamu melalui berbagai malam, kamu berjuang dengan pikiran kamu sendiri. Kamu seakan-akan menimbang-nimbang, ini aku pantas untuk pergi atau enggak? Aku harusnya ninggalin dia atau enggak? Kamu sangat mungkin banget berkali-kali mikir untuk ninggalin dia. Kenapa? Karena ini buat kesehatan mental kamu. Supaya kamu gak ada penyesalan. Supaya kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan memang udah benar. Bahkan sangat mungkin kamu minta apresiasi dan juga validasi dari orang lain. Yang aku lakukan udah benar kan? Aku ninggalin dia bukan karena kemauan aku sendiri kan? Tapi memang udah waktunya kan? Tapi memang ini udah gak pantas lagi buat diperjuangin kan? Tapi memang dan semua tapi memang yang pengen kamu utarakan. Aku udah ninggalin dia loh. Aku hebat banget gak sih? Aku harus pergi di saat keadaannya benar-benar harus udah siap kan? Aku harus siap. Karena kalau perginya terpaksa, nanti bakal sering keinget lagi. Karena kalau perginya terpaksa, aku gak bakal bisa ngelupain dia lagi. Kan aku gak mau ngelupain karena rasanya terpaksa. Dari yang tadinya kamu bucin dan minta ampun, sampai kata orang kamu bulol, bucin tolol, yang bener-bener ngerasa kehidupan kamu cuma adanya dia doang, sampai kamu ditampar dengan semua realita hidup. Kalau hidup gak cuma dari cinta aja, kamu gak cuma makan dari cinta, dan makan dari cinta sangat tidak memenuhi kebutuhan kamu jadi sadar, oh sebegitunya ya gak worth it-nya untuk memperjuangkan ini. Dan Biru benar-benar bakal tepuk tangan banget di saat kamu bisa bilang sama diri kamu sendiri, aku lebih milih untuk kesusahan ngejalanin hidup aku daripada aku bersama dengan seseorang yang bahkan ngelangkahin boundariesnya aku. Daripada aku bersama dengan seseorang yang bahkan ngelangkahin apa yang aku gak pengen orang lakuin terhadap aku. Ayah dan ibuku membesarkan aku dengan baik, dan aku gak ingin mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang yang bahkan tidak membesarkan aku, tidak berkontribusi apapun dalam perkembangan hidup aku dan hanya bisa menjatuhkan aku. Aku tidak mau membersamai seseorang yang bahkan tidak bisa menerima rasa hormat yang ingin aku berikan ke hadapan dia. Terus dengan gampangnya dia bakal bilang, kok kamu segampang itu sih ngelepasin aku, padahal kan kamu bilang dari awal kamu sayang sama aku. Wow, segampang itu ya untuk ngelepasin. Berarti selama ini proses pada saat aku melepaskan kamu gak pernah lihat dong. Berarti kamu udah gak sayang lagi dong sama aku. Padahal kamu sendiri gak pernah ngerti apa itu batasan. Padahal kamu sendiri dari awal sudah aku bilang bahwa aku gak suka ketika kamu menyempelkan banyak hal kecil tentang hubungan kita, tapi kamu tetap aja nganggap itu sebagai hal yang bercandaan. Dari awal aku udah bilang, aku gak apa-apa kalau aku gak hidup sama kamu, dan itu gak apa-apa banget. Tapi aku gak suka ketika batasan aku dilebihi oleh seseorang yang bahkan aku gak ingin banget untuk dilebihi.
termasuk dengan orang tua aku sendiri. Udah dikasih kesempatan buat ngulang, tapi dia masih ngulangin kesalahan yang sama juga. Apalagi kalau dalam konteks ini mungkin kita nggak bisa narik pasangan kita masuk ke level kita, tapi sangat mungkin kita ketarik ke level dia. Pilihannya yaitu, kalau dia nggak bisa kita tarik ke level kita, bukan dalam arti jenjang finansial, ekonomi, pendidikan, karir, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita sama-sama tahu bahwa ada hal yang gak bisa lagi kita sepakati bareng-bareng, termasuk dengan rasa menghargai dan dihargai, kita bakalan berjalan dalam satu hubungan yang kita capek banget nantinya. Kok aku ngerasa gak dihargain ya? Kok kayaknya ada orang lain yang bisa lebih menghargai aku ya? Betapa banyaknya celah dalam suatu hubungan yang akhirnya kamu buat sendiri. Padahal kamu tahu dari awal, kalau kamu ngelakuin ini gak akan baik buat kamu sendiri. Sampai akhirnya kamu mengeluarkan sebuah statement, lebih baik aku kehilangan laki-laki daripada aku kehilangan diri aku sendiri. Biru pernah merasakan satu momen ketika Biru tangis-tangisan yang luar biasa. Kok kayaknya aku kehilangan orang dalam hidupku yang sedemikian capeknya ya. Aku kayaknya gak mau lagi deh masuk dalam fase-fase ini. Fase-fase kayak kita tuh ngemis sama diri kita sendiri. Gue pengen banget cowok dalam hidup gue, sampai akhirnya setiap hari kita yang terus-terusan ngejar dia, gak dapet feedback. Capek banget. Itu adalah cinta yang sebelah pihak. Apalagi kamu yang ngejalanin hubungan yang terus-terusan harus mensupport dia, menyokong dia, memberitahu dia, memotivasi dia, mengajari dia. Sebenarnya kita nggak perlu ngajarin seseorang atau nggak perlu menjadi guru untuk seseorang yang mau belajar dan sebenarnya bisa untuk belajar. Dan kita sebenarnya punya banget batas waktu dan juga kesabaran untuk hal seperti itu. Aku nggak mau hidup aku berantakan cuman karena seseorang. Dan aku juga nggak mau membersamai seseorang apalagi seumur hidup dengan alasan aku cinta dia. Balik lagi, seumur hidup terlalu lama untuk dihabiskan dengan orang yang salah. Dan seumur hidup yang terlalu lama itu, kalau dihabiskan dengan orang yang salah, rasanya jadi kayak neraka. Jadi lebih baik kamu milih udahan aja, daripada dibuat nangis terus. Mau secinta apapun aku, harga diriku harus tetap di atas daripada cintaku. Kalau dia aja bahkan gak bisa respect sama kamu, kenapa kamu gak ada alasan buat lepasin dia? Kan udah jelas-jelas, alasan utamanya, dia gak bisa respect sama kamu. Dan semoga ya, di antara sekian banyak drama hidup, kamu dipertemukan sama seseorang yang jelas-jelas bisa menghargai keberadaan kamu. Dan Biru berharap kamu adalah salah satu orang beruntung itu. Semoga podcast ini malam hari ini bisa menemani kamu dalam tengah dan juga celah kesendirian kamu. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.